Halo semuanya, ketemu lagi. Kita akan bersama-sama belajar tentang sistem ekskresi atau sistem pengeluaran pada manusia. Ada 4 bagian pada sistem ekskresi, yaitu kita akan melihat fungsi-fungsi dari sistem ekskresi. Lalu ada 4 organ berkaitan dengan sistem ekskresi, yaitu ginjal, hepar atau hati, paru-paru, dan kulit. Kemudian ada gangguan dari sistem ekskresi, ada beberapa penyakit atau gangguan berkaitan dengan sistem urinaria atau air seni ya, menghasilkan urin, gangguan pada hati, dan gangguan pada kulit. Ada beberapa teknologi dari sistem ekskresi, yaitu ada hemodialisis, ada transplantasi ginjal, dan seterusnya. Kita akan lihat yang pertama, yaitu fungsi dari sistem ekskresi. Oke, kita lihat dulu fungsi dari sistem ekskresi. Oke, fungsi yang pertama adalah ekskresi memiliki fungsi untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh ya, agar tidak menyebabkan penimbunan ya, sehingga tidak menyebabkan penimbunan atau akumulasi pada tubuh. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak menimbulkan zat racun yang berbahaya bagi tubuh. Oke. Lalu fungsi yang kedua itu adalah melindungi sel-sel tubuh ya. Dalam hal ini adalah dari zat racun ya. Jadi kalau terjadi penimbunan zat metabolisme, hasil metabolisme dalam tubuh itu sebenarnya kan adalah sampah ya. Maka akan mengakibatkan racun yang nanti akan berbahaya bagi sel-sel tubuh. Maka itu harus dikeluarkan. Lalu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh ya, supaya tubuh selalu dalam keadaan homeostatis ya, keadaan yang seimbang, keadaan yang dalam keadaan yang stabil ya, sehingga fungsi-fungsi tubuh akan bekerja secara optimal. Lalu fungsi yang terakhir itu adalah mempertahankan suhu tubuh supaya tetap dalam keadaan kondisi yang normal. Oke, itu fungsi-fungsi dari sistem ekskresi. Lalu kita akan lihat berkaitan dengan 4 organ dari sistem ekskresi. Ya, dari ada ginjal, hepar, paru-paru, dan kulit. Kita lihat dulu bagian yang pertama adalah ginjal ya. Seperti apa bagian dari ginjal? Fungsi jadi ginjal itu kalau kita pernah pahami bersama, itu merupakan tempat terjadinya pembentukan urin atau air seni. Di situ juga terjadi penyaringan darah. Nah, kita lihat bersama ya. Fungsi dari ginjal yang pertama adalah pengeluaran zat sisa organik. Jadi ginjal memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang organik ya. Jadi misalkan zat organik itu adalah ada urea, kemudian ada asam urat, ada kreatinin, ada amonia, serta produk penguraian
dari darah ya, hemoglobin dan hormon-hormon. Oke. Lalu yang kedua, fungsi ginjal adalah pengeluaran zat-zat yang toksik atau racun ya. Contohnya adalah obat-obatan, dari hasil dari obat-obatan, kemudian zat-zat kimia asing, zat-zat aditif makanan ya. Zat-zat aditif itu adalah zat-zat tambahan yang diberikan pada makanan, dan polutan-polutan yang ada di lingkungan yang masuk ke dalam tubuh kita itu memiliki fungsi sebagai zat toksik atau racun, dan itu akan dikeluarkan oleh ginjal melalui urin ya. Nah, ini sangat penting sekali. Maka kalau kita ada persoalan atau gangguan pada organ ginjal, tentu akan sangat berbahaya karena zat-zat toksik ini tidak akan bisa dikeluarkan, maka akan membuat tubuh menjadi penuh dengan zat racun. Fungsi yang ketiga itu adalah keseimbangan, pengaturan keseimbangan dari konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh. Apa saja itu? Misalkan natrium, ada natrium, ada kalium, ya, kalsium, kemudian magnesium, ada asam sulfat dan sebagainya ya. Contohnya itu. Fungsi yang keempat itu adalah sebagai pengaturan keseimbangan asam basa. Ya, jadi keseimbangan basa itu melalui ekskresi, ya, ekskresi ion hidrogen dan juga beberapa ion yang nantinya akan membuat asam basa di dalam tubuh itu dalam kondisi yang seimbang. Fungsi yang kelima itu adalah penjaga tekanan darah. Di sini membuat tekanan darah di dalam tubuh kita selalu dalam keadaan yang optimal ya, tidak begitu tinggi juga tidak begitu rendah. Caranya adalah dengan mengatur pengeluaran dari garam dan air ya, mengatur pengeluaran dari garam dan air. Kemudian juga menghasilkan ginjal ini menghasilkan enzim renin, yang enzim ini akan memicu pembentukan hormon angiotensin ya, angiotensin yang hormon ini akan memicu pelepasan hormon aldosteron ya. Memicu hormon pelepasan hormon aldosteron yang akan membuat tekanan darah dalam keadaan yang seimbang ya, stabil. Kemudian fungsi yang keenam adalah pengaturan produksi red blood cell atau sel darah merah. Jadi produksi darah merah di dalam sumsum tulang itu ternyata salah satunya diatur oleh ginjal untuk produksinya ya. Di sini yang berperan adalah hormon eritropoietin ya. Dari eritro itu dari kata eritrosit ya. Eritrosit sel darah merah. Jadi hormon ini yang dihasilkan oleh ginjal akan mengatur produksi sel darah merah yang dilakukan oleh sumsum tulang. Kemudian fungsi yang berikutnya itu adalah pengendalian konsentrasi nutrisi darah ya, seperti glukosa dan asam amino. Jadi nutrisi dalam darah konsentrasinya dikendalikan oleh ginjal. Ginjal ini juga akan mengubah vitamin D yang inaktif supaya menjadi aktif kembali ya, supaya menjadi vitamin D yang aktif yang akan digunakan oleh tubuh. Kita akan melihat struktur ginjal itu bagaimana ya, kita lihat struktur ginjal melalui video berikutnya. Kita perhatikan bersama. Sekarang kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi dari organ yang fungsinya sangat penting bagi tubuh, yaitu ginjal. Masing-masing ginjal mempunyai korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang lebih terang. Medula renalis ini
terdiri dari piramis medulla renalis. Bagian korteks renalis yang masuk di antara piramis renalis disebut sebagai columna renalis. Di bagian medialnya terdapat arteri dan vena renalis, yaitu pembuluh darah yang berjalan menuju dan keluar dari ginjal. Salah satu fungsi ginjal adalah sebagai organ ekskresi. Oleh karena itu, terdapat pelvis renalis yang merupakan pelebaran ke atas dari ureter. Pelvis renalis ini terbagi menjadi 2 atau 3 calyx renalis mayor, yang masing-masing lagi akan bercabang menjadi 2 atau 3 calyx renalis minor. Setiap calyx minor ini diinvaginasi oleh apex pyramidis yang disebut sebagai papilla renalis. Pada permukaan luar ginjal terdapat kapsula fibrosa yang melekat dengan erat pada permukaan luar ginjal. Di luar dari kapsula fibrosa terdapat kapsula adiposa, dan di luarnya lagi terdapat fascia renalis yang merupakan jaringan ikat yang meliputi ginjal serta glandula suprarenal atau kelenjar adrenal. Di luar dari fascia renal terdapat corpus adiposum pararenal, yaitu merupakan lemak yang membentuk sebagian dari lemak retroperitoneal. Unit fungsional terkecil dari ginjal disebut sebagai nefron. Setiap ginjal memiliki 1 juta unit nefron yang disatukan bersama oleh jaringan ikat. Nefron inilah nanti yang akan berperan dalam pembentukan urin. Proses awal pembentukan urin dimulai dari masuknya darah dari arteriol aferen. Darah dari sini akan dialirkan ke dalam glomerulus untuk proses filtrasi yang merupakan langkah awal dari pembentukan urin. Pada proses filtrasi, darah bebas protein akan disaring dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman. Jika batas antara glomerulus dan kapsul Bowman ini kita perbesar, maka akan tampak lapisan filtrasi glomerulus yang terdiri dari beberapa lapis. Lapisan ini berfungsi sebagai saringan molekuler yang menahan sel darah dan protein plasma, tetapi meloloskan air dan zat terlarut dengan ukuran molekul kecil untuk lewat. Lapisan pertama adalah endotel kapiler berfenestrasi yang merupakan dinding dari glomerulus. Dikatakan berfenestrasi, artinya sel endotel ini memiliki lubang yang permeabel terhadap H2O dan zat terlarut. Namun, protein ukuran besar tidak akan tersaring pada proses filtrasi karena tidak dapat melewati lubang ini. Tetapi, protein ukuran kecil seperti albumin dapat melewati lubang ini. Lapisan kedua adalah membran basalis glomerulus. Pada membran basalis glomerulus ini mengandung glikoprotein yang bermuatan negatif, sehingga albumin yang juga memiliki muatan negatif akan saling tolak-menolak dan tidak dapat lolos melalui lapisan ini. Lapisan terakhir membran filtrasi adalah lapisan podosit yang merupakan sel mirip gurita yang memiliki tonjolan kaki yang saling menjalin dengan tonjolan kaki sel podosit lainnya. Celah sempit di antara prosesus-prosesus kaki yang berdampingan yang dikenal sebagai celah filtrasi, yang membentuk jalur tempat cairan meninggalkan kapiler glomerulus menuju ke lumen kapsul Bowman. Untuk terjadinya filtrasi glomerulus, harus terdapat gaya yang mendorong sebagian plasma di glomerulus ke kapsul Bowman. Oke, itu tadi struktur dari ginjal ya. Nanti kalian bisa lihat di video di drive saya, juga ada gambar dari ginjal yang terdapat juga di drive saya. Nanti kalian bisa melihat kembali struktur dari ginjal itu bagiannya apa saja. Ya, tadi juga sedikit dijelaskan tentang proses pembentukan urin. Nah, nanti kita akan lihat kembali berkaitan dengan itu. Oke. Nah, tadi juga pada video ada sedikit proses yang sudah dijelaskan berkaitan dengan pembentukan urin yang itu terjadi di ginjal, khususnya di bagian nefron ya. Jadi di dalam ginjal terdapat nefron yang terdiri dari glomerulus, kemudian tadi ada kapsula Bowman, lalu ada lengkung Hendle, kemudian ada kapiler peritubular, ada tubulus contortus distal dan ductus collectivus. Nanti kita akan lihat bersama.
seperti apa pembentukan dari urin yang di situ terjadi proses penyaringan darah oleh ginjal ya, yang dia akan mengeluarkan zat-zat toksik yang ada di dalam darah untuk dikeluarkan dalam bentuk urin. Ya, kita lihat bersama proses pembentukan dari urin. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Mr. Kodu. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan urin. Dalam sistem ekskresi, urin terbentuk pada bagian ginjal. Satuan fungsional terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi ini disebut dengan urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi tersebut disebut dengan urin sekunder. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung ion H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Berikut Mr. Kodu sajikan contoh soal mengenai proses pembentukan urin. Mari kita simak baik-baik ya. Oke, itu tadi proses pembentukan urin. Jadi ada 3 bagian besar berkaitan dengan proses pembentukan urin, yaitu ada proses filtrasi yang terjadi pada glomerulus, kemudian ada reabsorpsi yang terjadi pada tubulus dan juga lengkung Henle, lalu juga ada proses augmentasi yang menghasilkan urin yang sebenarnya yang nanti akan dikeluarkan oleh tubuh ya. Nah, jadi sudah kita lihat bersama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya urin. Ya, ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal itu ada beberapa yang mempengaruhi terbentuknya urin, yaitu hormon ADH, jadi antidiuretik hormon. Ya, ini hormon ADH, antidiuretik hormon. Hormon ADH ini dihasilkan oleh hipotalamus ya dalam otak. Bagaimana dari fungsi dari hormon ADH ini mempengaruhi terbentuknya urin, di mana jika air hilang secara berlebihan, bisa karena pengeluaran keringat atau terjadinya diare, itu akan menyebabkan peningkatan osmolaritas atau kepekatan dari darah. Jadi darah akan meningkat, dan dari tingkat kepekatan darah akan meningkat. Kepekatan darah yang naik ini akan meningkatkan sekresi ya, sekresi ADH, hormon ADH ke dalam darah. Nah, ini agak sedikit menarik ya. Tadi kita lihat sistem ekskresi. Apa bedanya ekskresi dan sekresi? Ya, silakan nanti kalian juga bisa melihat di drive saya ada perbedaan ya antara sekresi dan ekskresi. Nanti kalian bisa melihat yang secara garis besar, ekskresi itu adalah
pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh, sedangkan sekresi adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, ya. Salah satunya adalah hormon. Nah, sekresi ADH ini akan masuk ke dalam aliran darah yang akan meningkatkan reabsorpsi air yang tadi terjadi di dalam nefron di bagian tubulus contortus distal dan ductus collectivus, ya. Jadi akan meningkatkan permeabilitas, ya, terhadap air pada tubulus contortus distal dan ductus collectivus, sehingga reabsorpsi air akan meningkat, ya. Menyebabkan kalau reabsorpsi air meningkat berarti jumlah urin bagaimana? Tentu saja jumlah urin akan semakin sedikit, ya. Jadi kalau kita berkeringat banyak, ya, atau terjadi diare, kita akan sedikit mengeluarkan urin, ya. Jadi dalam kondisi berkeringat itu kan berarti kan kondisi lingkungan dalam suhu lingkungan yang panas, ya. Kalau kita dalam kondisi panas itu kan kita akan banyak mengeluarkan urin, kita akan banyak mengeluarkan keringat, sehingga kita akan sedikit mengeluarkan urin. Nah, dan urinnya akan cenderung pekat, ya, cenderung pekat. Maka ini sebenarnya kita dalam kondisi yang dehidrasi, ya. Nah, maka faktor ini, ya, faktor di mana hormon ADH ini keluar dikarenakan kondisi yang tubuh kita banyak kehilangan air, maka kita akan dituntut untuk banyak minum, ya. Jadi tubuh kita akan bereaksi membuat kita haus, ya. Dalam kondisi dehidrasi itu kan kita akan haus dan kita akan banyak mengkonsumsi air minum. Jika kita melakukan itu, ya, jika kita akan banyak mengkonsumsi air minum, maka sekresi ADH ini akan sedikit, ya, sekresi ADH akan sedikit, lalu menyebabkan reabsorpsi pada tubulus itu akan berkurang, ya. Reabsorpsi air pada tubulus itu akan berkurang, ya. Tubulus contortus distal dan collectivus itu akan berkurang. Jika reabsorpsi itu penyerapan, ya, air itu berkurang, maka jumlah urin akan menjadi banyak dan lebih encer. Nah, ini oke, ya. Itu faktor yang internal yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah adanya hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, ya. Faktor kedua, hormon insulin ini memiliki fungsi untuk menurunkan kadar gula atau kadar glukosa pada darah, ya, dengan cara menginisiasi penyerapan glukosa oleh sel, ya, yang nanti akan diubah menjadi energi atau disimpan di dalam tubuh. Maka jika hormon insulin ini berkurang atau sedikit, ya, atau bahkan tidak ada, maka kadar glukosa dalam darah itu tentu akan tinggi, ya. Maka reabsorpsi, ya, atau penyerapan glukosa itu akan terganggu, sehingga kita akan mengalami gangguan yang dinamakan sebagai kencing manis. Jadi terlalu banyak glukosa di dalam kadar urin kita. Oke. Dari insulin dihasilkan oleh pankreas. Lalu faktor yang kedua adalah eksternal, faktor dari luar, yaitu yang pertama dari suhu lingkungan. Ya, tadi kita sedikit bahas, ya. Jadi jika suhu lingkungan kita di luar kita panas, tentu kita akan mengeluarkan banyak keringat, ya, membuat sekresi ADH meningkat, ya, tadi, ya. Kita kembali ke atas tadi, ada sekresi ADH nanti akan meningkat, kepekatan darah akan naik, lalu urin akan menjadi lebih pekat, ya. Urin menjadi sedikit dan dalam kondisi yang pekat. Kebalikannya, jika kita dalam kondisi yang dingin atau kita banyak mengkonsumsi air minum, tentu akan membuat sekresi ADH itu sedikit, kepekatan atau osmolaritas darah itu menurun,
ya, sekresi ADA menurun, reproduksi air sedikit, dan urin menjadi banyak dan encer. Oke. Baik, itu bagian dari ginjal ya. Sedikit tambahan bahwa dari faktor eksternal tadi ada satu bagian bahwa alkohol itu ternyata dapat menghambat pembebasan hormon ADH ya, sehingga menyebabkan kandungan air dalam urin itu berkurang ya, menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Jadi kalau kita mengkonsumsi alkohol itu sebenarnya membuat bukan jadi rasa haus itu hilang, tetapi justru akan menambah rasa haus dan membuat tubuh kita masih dalam kondisi dehidrasi. Jadi kalau kita memang ingin menghilangkan dehidrasi dalam tubuh, ya kita konsumsi air mineral atau air minum biasa. Oke. Itu bagian dari ginjal, organ ginjal ya. Lalu organ yang kedua ya. Organ yang kedua itu adalah hepar atau hati ya. Kita lihat ada ini bagian anterior dan ini posterior ya. Dari bagian depan, ini bagian belakang dari hati ya. Kita lihat bersama seperti apa organ hati yang salah satu dari sistem ekskresi kita ya. Kita lihat bersama. Baik, jumpa lagi dengan Emingko. Kali ini kita coba belajar anatomi dan fisiologi saluran pencernaan manusia, khususnya organ hepar atau hati ya, disebut juga liver. Ini dia. Saya bilang ini adalah pabrik kimia terbesar di dalam tubuh karena dia memang masuk organ terbesar kedua ya. Kalau mungkin ada yang tahu apa organ terbesar di tubuh kita? Ada yang tahu mungkin? Ya, ini kulit. Kulit adalah organ dan jaringan terbesar, terluas dari tubuh kita. Oke, kali ini kita coba bahas satu persatu mulai dari anatomi organ hati atau liver ini ya. Pertama, beratnya sekitar 3 kg pada orang dewasa. Posisinya ada di rongga pencernaan ini, di atas usus halus. Sebagian besar dari hati ini ada di bagian kanan dari tubuh kita. Ini dia, memanjang ke bagian kiri, ujungnya di bagian kiri. Kemudian posisi pastinya dia ada di bawah diafragma. Sebentar saya tampilkan diafragma. Nah, ini dia diafragma. Diafragma ini adalah jaringan otot polos, pembatas dari rongga dada yang berisi organ pernapasan dengan organ pencernaan ya, rongga perut di sini. Jadi diafragma ini fungsinya sebagai pembatas. Ini saya tampilkan saja langsung paru-paru di atasnya. Ini paru-paru. Kemudian di bawahnya ada diafragma sebagai pembatas ya. Ini dia penampakannya seperti ini. Nah, jadi jelas ya, diafragma ini sebagai pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Jadi hati ini, organ hati diselimuti oleh diafragma. Secara anatomi, organ hati dibagi menjadi 4 bagian ya, disebut dengan lobus. Yang pertama itu ada lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus, dan lobus quadratus ya. Nanti saya tampilkan satu persatu. Ini saya hidden dulu diafragma sama sama paru-paru. Nah, ini adalah lobus kanan. Lobus kiri, biar lebih jelas saya tampilkan saja gambarnya ya. Nah, ini adalah lobus hepatic dextra ya. Ini lobus kanan. Ini ya, ini lobus kanan. Kemudian lobus kiri. Nah,
lobus hepatis sinister atau sinistra, ini dia. Kemudian dari belakang di bawahnya ada lobus caudatus. Lobus caudatus, biar lebih jelas ya geser saja ke belakang. Nah, ini lobus caudatus, ini dia. Kemudian selanjutnya ada lobus quadratus. Ini posisinya di sini ya, berdekatan dengan banyak pembuluh darah ya. Oke, itu pembagiannya. Oh ya, organ hepar ini atau hati ini juga memiliki dua ligamen ya. Ini ligamen ini semacam jaringan otot, tapi beda, dia lebih keras. Ini ada dua ligamen sebagai penyekat ya. Dia ligamennya. Itu secara anatomi, mulai dari posisi dan pembagian dari organ hati. Jadi begitu ya, posisinya berada di rongga pencernaan, tepat di bawah diafragma seperti yang saya tampilkan tadi, ada di atas usus halus dan usus besar. Dan sekarang fisiologi dari organ hati. Maaf sebelumnya, kalau kita bahas lebih mendetail, ini sebenarnya banyak sekali ya, banyak banget ini anatomi dari organ hati. Sekarang kita bahas secara umum saja, karena mungkin nanti videonya bisa nyampe berhari-hari kalau dilanjut. Oke, kita lanjut ke fisiologi organ hati ya. Ini dia punya fungsi seabrek ya, mulai dari fungsi di organ di sistem pencernaan, kemudian metabolisme, kekebalan tubuh sebagai antibodi, dan banyak lagi, pokoknya banyak banget ini fungsinya organ hati. Jadi hati ini organ yang masih bisa berfungsi dengan baik meskipun 80% dari bagiannya ini sudah rusak ya. Jadi itu hebatnya organ hati, dan dia ini punya sistem recovery, jadi memperbaiki diri terbaik ya dari organ lainnya. Jadi ini fungsi hati memang sangat banyak banget kalau kita bahas satu persatu ya. Oke, langsung saja mulai pertama ya. Fungsi organ hati ini di saluran pencernaan, yang pertama itu adalah dia ini memproduksi yang namanya kelenjar empedu. Berikut saya tampilkan empedu ya. Nah, ini adalah empedu yang saya tampilkan berwarna hijau tua. Ini adalah kantong empedu. Saya sembunyikan dulu usus halus biar bisa lebih jelas. Nah, ini dia empedu yang warna hijau tua, dari belakang baru nampak jelas ya. Nah, ini dia empedu, diproduksi oleh hati. Kalau di bahasa Indonesia disebut garam empedu. Nah, ini ada juga di sini nanti masuk beberapa zat seperti bilirubin, diproduksi oleh hati, warnanya hijau. Empedu ini masuk ke saluran pencernaan bagian atas, tepatnya usus halus bagian atas, yaitu duodenum. Sebentar saya tampilkan duodenum. Nah, ini adalah duodenum, usus halus bagian atas. Jadi empedu ini memiliki fungsi utama untuk saluran pencernaan ya, pencernaan makanan. Saya contohkan begini, air dan minyak itu, yang namanya air dan minyak pasti sulit untuk digabung ya, atau dicampur. Minyak itu posisinya pasti di atas. Nah, garam empedu ini memiliki fungsi semacam apa ya, katalisator, yaitu pemecah dia nanti lemak dan air ya, pokoknya minyak itu nanti kalau masuk ke saluran pencernaan itu dipecah oleh empedu ya, sehingga dia bisa bergabung ya, termasuk pemecahan lemak kolesterol itu, ini diproses oleh garam empedu yang diproduksi oleh hati. Nanti menuju ke sini. Kantong empedu ini fungsinya penyimpanan sementara, jadi diproduksi oleh hati. Ini dia, diproduksi oleh hati, langsung dikeluarkan melalui ductus. Ini ductus, ada dua ductus hepatik masuk ke kantong empedu.
di kantong ini empedu masih dalam keadaan sedikit cair ya. Kemudian airnya diserap menjadi lebih padat. Maaf, bukan lebih padat tapi lebih lembek. Baru diteruskan ke usus halus. Di sini nanti dia bercampur dengan minyak ya. Lipid-lipid itu nanti semua digabung dengan empedu sehingga bisa diserap lebih mudah oleh usus halus. Ya, jadi dia secara langsung juga fungsinya sebagai pemecah lemak ini ya. Empedu ini dia juga memproduksi yang namanya bilirubin. Bilirubin ini nanti juga masuk ke sini. Jadi hati memproduksi bilirubin masuk juga ke empedu. Bilirubin ini fungsi utamanya mungkin ada yang tahu? Ya, fungsi utamanya adalah sebagai zat pewarna dari feses atau kotoran kita. Jadi kotoran kita itu bisa berwarna kuning sedikit kecoklatan, maka hatilah yang menyebabkannya. Jadi bilirubin diproduksi, dimasukkan ke empedu, kemudian masuk ke usus halus bagian atas atau duodenum. Nanti di usus besar, saya tampilkan usus besar. Nah ini, di sini ada bakteri. Bakteri ini yang mengkonversi warna bilirubin yang awalnya hijau tua bisa menjadi coklat pekat. Maka itu kotoran kita menjadi berwarna coklat pekat dan kadang agak kekuningan ya. Jadi itu bilirubin yang diproduksi oleh hati. Oke, fungsi lainnya dari hati ini juga adalah sebagai menjaga kekebalan tubuh ya. Ya, jadi tubuh itu terhindar atau biasa orang disebut toksifikasi ya. Ini. Oke, kita lanjut. Fungsi hati berikutnya yaitu sebagai metabolisme ya. Metabolisme banyak sekali mulai dari karbohidrat, protein, lipid ya. Ini semuanya di sini. Enzim-enzim diproduksi di sini. Jadi yang pertama sebagai metabolisme glukosa. Inilah mengapa saya sebut organ hati ini sebagai pabrik kimia terbesar ya di dalam tubuh, karena memang semuanya diproses di sini. Mulai dari karbohidrat ya, saya sebutkan pertama karbohidrat yang diserap oleh usus halus ya, ini usus halus, nanti diteruskan ke hati melalui pena di sini ya, pembuluh darah. Sebentar saya tampilkan. Ini saya tampilkan arteri abdomen. Nah ini dia. Ini nanti arteri dan pena yang berasal dari usus halus dan usus besar nanti masuknya ke sini ya. Ini saya tampilkan. Nah ini seluruh nutrisi, karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya yang diserap oleh usus bersumber dari makanan dan minuman juga apapun itu nanti masuk ke hati. Di hati ini diproses semua. Jadi karbohidrat diproses menjadi glukosa di sini, protein diproses jadi asam amino ya di sini, kemudian lemak diproses mulai dari kolesterol dan sebagainya menjadi lipid ya di sini juga. Jadi di sini pabriknya ya, semua diproses di hati. Setelah menjadi produk jadinya ya karbohidrat menjadi glukosa dan sebagainya itu, maka selanjutnya digunakan sebagai energi oleh tubuh. Jadi tubuh ini gudangnya energi ya. Fungsi lain dari hati ini gudangnya energi. Jadi kalau butuh protein ambilnya di sini, butuh karbohidrat atau glukosa ambilnya juga di sini ya. Oke, kita lanjut ke fisiologi atau fungsi organ hati selanjutnya adalah sebagai menjaga kekebalan tubuh ya. Jadi hati ini memiliki sel yang namanya kapler. Begitu nutrisi dan sebagainya yang diserap oleh usus halus maupun usus besar masuk ke dalam hati, itu kan isinya banyak banget, bukan cuma nutrisi, vitamin, air, dan enzim lain sebagainya, tapi kadang ada bakteri, jamur maupun virus ya, karena kita tidak tahu makanan yang kita konsumsi apa aja, apalagi sekarang banyak bahan pengawet dan sebagainya yang bisa merusak tubuh, itu masuk ke hati. Di hati ini diproses di scanner istilahnya ya.
Kalau di komputer itu di scanner. Jadi segala macam jenis antigen maupun zat yang bersifat patogen membahayakan tubuh itu di scanner di sini, kemudian dihancurkan oleh yang namanya cell coupler tadi ya, dihancurkan, diproses, kemudian sisanya itu dibuang. Nah, kadang dibuang itu dalam bentuk yang tadi ini ya, dalam bentuk ini apa namanya, empedu ini, kemudian dibuang lagi ke dalam pencernaan, kemudian masuk ke usus besar menjadi feses atau kotoran dibuang dari tubuh, atau masuk ke aliran darah nanti difilter lagi oleh ginjalnya. Jadi ini fungsinya vital sekali ini organ hati ini. Jadi hampir semua organ tubuh sangat bergantung dari hati, karena dia sebagai pabrik kimia, juga sebagai penyimpanan kebutuhan energi bagi tubuh, ini disimpan semua di sini ya. Jadi itu fungsi lain dari hati itu sebagai penjaga kekebalan tubuh atau antibodi dari seluruh tubuh manusia. Baik, itu anatomi dan fisiologi organ hati secara umum ya, karena detailnya sangat banyak banget. Ini detailnya sebenarnya kalau kita bahas, videonya mungkin baru habis besok ya, nanti dimarahi oleh YouTube upload video besar-besar ukurannya. Saya juga tidak punya kuota banyak-banyak. Dan hati ini juga sangat sensitif ya, meskipun fungsinya dia sebagai menjaga kekebalan tubuh, bisa memfilter semua yang kita konsumsi nutrisi, dia sangat sensitif seperti dengan rokok dan alkohol ya. Jadi kalau alkoholik yang suka mabuk-mabuk, ini diserap oleh usus alkoholnya dalam jumlah tinggi, nanti dideteksi oleh hati, ini bisa membahayakan hati ya. Meskipun dia punya sistem recovery cukup baik, tapi alkohol itu sangat-sangat merusak organ hati ya. Jadi hati-hati, dijaga dengan baik. Begitu juga dengan rokok. Mungkin kita, sebagian besar dari kita itu berpikir rokok itu merusak paru ya, merusak paru, tapi sebenarnya yang berdampak besar juga itu adalah hati, karena nikotin itu nanti mempengaruhi kinerja dari saluran pencernaan ya, bukan cuma paru-paru atau jantung. Kalau dia terganggu, nanti produksi empedunya terganggu. Ini terganggu, menyebabkan sebagian besar itu nanti sembelit ya, paling ringan itu sembelit, atau bisa-bisa kanker pada hati ya, itu alkoholik. Jadi ya saya kasih informasi tambahan ini, organ hati ini bisa juga mengalami yang namanya sirosis atau pengerasan hati, biasa terjadi pada alkoholik ya. Selain karena infeksi oleh virus hepatitis ya, hepatitis A, B, C, dan D, juga bisa mengalami sirosis karena alkoholik ya, peminum, karena tingginya kadar alkohol di dalam hati. Jadi segitu dulu secara umum anatomi dan fisiologi organ hati yang masuk ke dalam saluran pencernaan manusia. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, kemudian subscribe untuk lihat video berikutnya. Nanti kita coba bahas jaringan dan organ-organ lainnya. Oke, itu tadi organ hati ya, yang merupakan sistem ekskresi pada manusia. Kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya ya organ hati bagi tubuh kita. Maka harus kita jaga baik-baik hati kita masing-masing, oke? Ya. Bagian berikutnya adalah paru-paru, yang ini sudah kita bahas banyak di sistem pernapasan, maka kita akan lihat sekilas saja tentang paru-paru.
Selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Jadi, tugas paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jika tidak dikeluarkan, zat-zat tersebut akan menjadi racun. Karbon dioksida dan air sebagai hasil sisa metabolisme karbohidrat dan lemak harus dikeluarkan dari sel-sel tubuh melalui pembuluh darah ke organ pernapasan, yaitu paru-paru. Proses pengeluaran CO2 dan H2O dari jaringan sel-sel tubuh ke paru-paru ini melalui suatu proses berantai yang cukup kompleks yang disebut pertukaran klorida atau chloride shift. Pertukaran klorida melibatkan peran sel darah merah dan plasma darah. Jadi, materi yang diekskresikan dari paru-paru ialah sisa metabolisme CO2 dan uap air. Oke, itu sekilas paru-paru ya, karena sudah kita bahas banyak di sistem pernapasan. Kenapa dia juga menjadi bagian organ sistem ekskresi? Karena paru-paru ini sangat berfungsi mengeluarkan zat ekskresi juga, yaitu CO2 dan H2O atau air ya. Itu merupakan zat-zat yang akan menjadi toksik jika tidak dikeluarkan. Maka paru-paru itu selain sebagai sistem pernafasan juga memiliki fungsi sebagai sistem ekskresi. Yang terakhir adalah kulit ya, kita lihat bersama ya, berkaitan dengan kulit. Dari struktur-struktur kulit ini ada bagian epidermis bagian atas, dermis itu bagian dalam atau tengah. Lalu di sini ada bagian yang berwarna kuning, ini adalah lemak, lipid ya. Lalu di sini ada rambut, ini ya, folikel rambut. Lalu ada kelenjar keringat, dan ini ada pembuluh darah berwarna biru dan berwarna merah ini ya. Yang berwarna merah ini ada arteri, yang berwarna biru ini adalah vena ya. Oke, kita akan lihat bersama seperti apa struktur dari kulit. Nah, kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang proses-proses yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Sekarang kita bakal ngebahas tentang alat atau organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi, oke? Jadi untuk organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi ini yang pertama ada kulit. Nah, sekarang kita bahas nih ya dengan detail tentang kulit ini. Biar kita lebih ngerti sebenarnya untuk kulit ini kayak gimana sih, kita lihat gambar yang ini ya. Nah, jadi sebenarnya kulit itu secara garis besar cuman kebagi atas 3 lapisan aja. Yaitu yang paling permukaan, ini namanya adalah lapisan epidermis. Terus di tengah-tengah nih, di bawah lapisan epidermis itu ada lapisan yang namanya lapisan dermis. Dan yang paling dalam, ini ada yang namanya lapisan hipodermis. Nah, si lapisan hipodermis ini biasanya disebut juga dengan istilah lapisan endodermis. Oke? Nah, si lapisan yang paling dalam ini, hipodermis atau endodermis ini nih banyak mengandung lemak. Dimana si lapisan hipodermis atau endodermis ini sebenarnya itu adalah jaringan ikat. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya dia banyak menyimpan lemak, otomatis fungsinya bisa kita tebak ya. Kalau si lapisan hipodermis atau lapisan endodermis ini fungsinya memang adalah sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang si yang hipodermis atau endodermis udah nih. Terus gimana yang epidermis dan yang dermis? Nah, sebenarnya yang epidermis sama yang dermis ini lebih kompleks lagi. Cuma biar lebih jelas, kita lihat gambar yang berikut ini. Nah, di gambar yang ini nih lebih jelas kelihatan ya. Lapisan yang paling atas, yang ini, yang paling permukaan ini adalah lapisan epidermis. Sebenarnya kalau dilihat lebih detail lagi, dilihat di bawah mikroskop, lapisan epidermis tuh kelihatannya tuh kayak gini nih.
Yang ini, oke. Nah, sekarang si lapisan epidermis itu terdiri atas lapisan apa lagi sih? Jadi si lapisan epidermis itu terdiri atas 5 bagian lagi. Yang paling permukaan, kalau digambar ini yang warna kuning, dan si selnya itu besar-besar dan paling banyak, ini namanya adalah bagian stratum corneum. Terus yang kedua, di bawahnya stratum corneum, ini sel-selnya lebih sedikit dan lebih pipih. Ini namanya adalah stratum lucidum. Oke. Nah, di bawahnya stratum lucidum, jumlahnya lebih dikit lagi nih. Di gambar nih yang warna selnya berwarna hijau. Ini namanya adalah stratum granulosum. Di bawahnya stratum granulosum yang warnanya biru, selnya gede-gede, punya inti, terus lebih bentuknya tuh ke bagian bawah kelihatan seperti memanjang gitu ya. Itu namanya adalah stratum spinosum. Nah, si stratum spinosum ini banyak juga yang menyebutnya dengan istilah stratum germinativum. Terus yang paling bawah atau yang paling dasar atau yang paling dalam, ini dia selnya bergranul nih, berbutir-butir. Dia ini disebut dengan istilah stratum basal. Oke. Nah, sekarang si stratum corneum sama stratum lucidum ini nih adalah bagian yang paling sering mengalami kematian si selnya dan paling sering berganti. Sementara itu, si stratum granulosum, ini di stratum granulosum yang hijau ini, di sini terdapat pigmen melanin yang memberi warna pada kulit. Oke. Sementara itu di stratum spinosum atau stratum germinativum, ini adalah bagian sel yang paling aktif membelah. Jadi tadi kan saya udah bilang kalau yang stratum corneum sama stratum lucidum itu dia tuh selnya cepat mengalami kematian dan cepat berganti. Nah, si sel barunya itu berasal dari stratum spinosum atau stratum germinativum ini. Karena dia ini adalah sel yang aktif membelah dan mengganti sel yang mati dengan sel yang baru. Oke. Itu yang epidermis. Terus di bawah lapisan epidermis, di tengah-tengah antara epidermis sama hipodermis tadi ada lapisan dermis, ya kan? Nah, di lapisan dermis ini pertama ada kelenjar keringat. Yang ini nih. Kelenjar keringat. Terus selain kelenjar keringat, di sini juga ada kelenjar minyak. Yang ini nih. Kelenjar minyak. Terus selain kelenjar keringat sama kelenjar minyak, di lapisan yang dermis ini juga ada yang ini nih. Ini apa coba? Ini tuh adalah syaraf. Oke. Dan di sini juga ada yang bagian yang warna hitam ini, hitam sama putih. Yang berupa saluran ini adalah pembuluh darah. Jadi di dermis itu ada 4 bagian penting, yaitu kelenjar minyak, kelenjar keringat, syaraf, dan pembuluh darah. Oke. Nah, kenapa kulit disebut sebagai alat ekskresi? Karena dia tuh punya kelenjar minyak dan punya kelenjar keringat, di mana kedua kelenjar ini fungsinya adalah mengeluarkan sisa-sisa zat metabolisme. Misalnya kayak yang kelenjar minyak, ini nih fungsinya dia mengeluarkan minyak untuk membuat lembab rambut. Oke. Nah, kayak gitu. Oke, itu struktur dari kulit ya. Ada epidermis, dermis, dan ini hipodermis atau endodermis. Lalu di sini tadi juga disampaikan kenapa dikatakan sebagai sistem ekskresi, karena di situ ada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Seperti kita pahami, kelenjar keringat itu akan mengeluarkan keringat ya pada tubuh kita. Oke. Oke. Sekarang kita lihat bagian yang kedua dari kulit. Tadi sudah kita bahas berkaitan dengan kenapa kulit dikatakan sebagai sistem ekskresi, karena terdapat kelenjar keringat. Nah, kita lihat bersama bagaimana proses keringat itu keluar.
Kali ini Budi akan membahas tentang alat ekskresi kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh sebagai pelindung tubuh. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai alat ekskresi, terutama mengeluarkan limbah metabolisme berupa garam-garam, terutama garam dapur, dan sedikit urea melalui keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian rangsangan ini diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Oke, itu proses singkat dari pengaturan pengeluaran keringat di mana keringat kita akan diatur pengeluarannya melalui kelenjar keringat oleh hipotalamus ya di otak. Hipotalamus ini akan tadi dijelaskan menghasilkan satu enzim yang disebut enzim bradikinin yang memiliki fungsi sebagai pengaruh ya, mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan pelebaran kelenjar keringat. Maka jika hipotalamus itu dilewati darah yang dalam keadaan di atas batas normal atau di suhu lingkungan yang panas, maka akan menyebabkan satu rangsangan yang akan diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Di kondisi yang panas ini pembuluh darah akan melebar, lalu aliran darah yang terjadi di permukaan kulit itu akan meningkat ya, sehingga terjadi satu pelebaran ya, pembuluh darah dan kelenjar keringat. Maka kelenjar keringat ini akan aktif untuk menyerap air dan mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat itu tadi ya. Proses ini akan membuat penguapan pada tubuh itu akan meningkat atau proses evaporasi meningkat dan menyebabkan suhu tubuh akan berangsur-angsur menurun atau menjadi dingin. Oke, itu berkaitan dengan proses pengeluaran keringat ya. Kita sudah selesai berkaitan dengan organ ekskresi. Jadi ada 4 yaitu ginjal, paru-paru ya, ada hati atau hepar dan kulit. Oke. Kemudian kita akan melihat bagian berikutnya, gangguan-gangguan berkaitan dengan sistem ekskresi. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah gangguan daripada sistem urinaria. Jadi ini sistem dari ginjal yang menghasilkan urin. Gangguan pertama adalah glikosuria atau glukosuria dari kata glukosa. Maka ini berkaitan dengan ekskresi glukosa yang akan diekskresikan ke dalam urin ya. Jika terjadi gangguan pada ekskresi glukosa ini akan menyebabkan dehidrasi ya, menyebabkan dehidrasi dikarenakan banyak air yang akan terekskresi ya. Jadi banyak air akan keluar melalui urin, jadi menyebabkan tubuh dalam keadaan dehidrasi. Yang kedua, kita mengenal bersama berkaitan dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Ada 2, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini merupakan gangguan yang terjadi pada remaja
Ya, jadi ditandai dengan sekresi insulin yang sangat kurang yang diakibatkan oleh pankreas, sel beta pankreas tidak memproduksi atau sedikit sekali memproduksi insulin. Maka dibutuhkan insulin dari luar ya, atau dikatakan insulin eksogen atau insulin dari luar, bisa dalam bentuk obat-obatan, bisa dalam bentuk suntikan ya, untuk bisa menghasilkan hormon insulin yang akan digunakan di ginjal. Sedangkan tipe 2 ini dialami oleh usia dewasa. Sebenarnya pada usia dewasa ini, pada tipe 2 ini, itu sekresi insulin itu ada kemungkinan normal atau bahkan meningkat. Tetapi terjadi penurunan kepekaan ya, dikarenakan faktor usia ya, pada sel otot atau sel hati. Jadi kepekaan terhadap insulin ini menurun, maka terjadi gangguan atau penyakit ya, diabetes mellitus ini. Lalu ada gangguan berikutnya yaitu diabetes insipidus, yaitu penyakit yang ditandai produksi urin yang jumlahnya terlalu banyak dan encer ya, disertai dengan rasa haus yang sangat ya. Ini juga satu gangguan pada organ ginjal. Lalu berikutnya adalah anuria. Anuria ini gangguan gagal ginjal ya. Gagal ginjal sehingga ginjal gagal memproduksi urin. Nah, ini cukup berbahaya. Karena apa? Karena zat-zat toksik yang ada di dalam tubuh tidak dikeluarkan. Oke. Lalu ada uremia, itu keadaan toksik ya, karena darah mengandung banyak urea ya, uremia dari kata urea, darah mengandung banyak urea sehingga menyebabkan toksik pada tubuh. Jadi seperti gagal ginjal, karena tidak bisa memproduksi urin, maka ginjal juga gagal membuang urea yang akhirnya terakumulasi menyebabkan darah menjadi toksik ya. Lalu ada nefritis. Nefritis ini kondisi di mana terjadinya radang pada nefron ya. Tadi kita sudah melihat bersama, nefron ini adalah satu bagian pada ginjal yang sangat berfungsi untuk menyaring darah dan akhirnya nanti akan membuang zat-zat toksik yang ada di dalam darah melalui urin ya. Kalau terjadi satu peradangan bisa disebabkan oleh bakteri, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi nefron ya. Bakteri yang menginfeksi itu adalah Streptococcus. Kemudian gangguan yang kedua terjadi pada hati atau hepar. Nah, kita bisa lihat bersama, sering kita mendengar penyakit liver ya, penyakit pada hati atau hepar. Terjadi karena infeksi virus, bisa juga karena amuba, bisa juga karena disentri itu ya, bisa juga karena cacing, ada juga karena penyebab malaria itu plasmodium ya, dan juga taksoplasma itu juga penyebab malaria yang nanti akan mengganggu atau menyebabkan penyakit pada hati atau liver. Tentu saja penyakit pada liver ini akan mengakibatkan fungsi-fungsi dari liver atau hati yang tadi kita pahami bersama sangat banyak sekali dan sangat penting sekali, itu akan mengalami gangguan. Kemudian yang kedua adalah sirosis hati. Jadi ini adalah berubahnya sel-sel hati ya, sel-sel hati berubah menjadi jaringan ikat fibrosa, maka fungsinya akan hilang ya. Karena sel-sel hati mengalami perubahan, maka fungsi dari hati ini akan hilang. Nah, sirosis ini itu disebabkan tadi di video juga dijelaskan pengaruh buruk dari alkohol ya. Meskipun hati memiliki bagian dia bisa mengalami
penyembuhan atau keadaan di mana sel-sel hati ini akan melakukan regenerasi dengan cepat, tetapi alkohol ini akan sangat mengganggu fungsi tersebut, sehingga akan menyebabkan sirosis, penyakit sirosis ya, berubahnya sel-sel hati. Sirosis juga selain disebabkan oleh minuman keras, juga disebabkan oleh hepatitis B dan penyakit hepatitis C. Gangguan yang ketiga dari hati adalah hemokromatosis, itu kelainan genetis pada hati yang menyebabkan tubuh akan banyak menyerap zat besi dari makanan, sehingga zat besi akan banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu seperti hati, jantung, dan pankreas yang tentu saja akan mengganggu fungsi dari organ-organ tersebut. Oke, sekarang gangguan dari kulit. Nah, ini gangguan yang cukup sering juga kalian dengar, dan juga kalian juga beberapa mungkin mengalami gangguan pada kulit ini. Yang pertama adalah eksim. Ya, eksim itu adalah radang pada kulit yang mengakibatkan kulit akan terasa gatal, dan bahkan kulit ini akan mengalami melepuh ya, berwarna putih ya. Ada juga eksim yang mengakibatkan kulit akan mengalami gelembung-gelembung kecil yang akhirnya akan pecah dan mengeluarkan cairan ya. Nah, eksim ini disebabkan bisa karena faktor keturunan, jadi mungkin dari nenek moyang kalian atau orang tua kalian juga mengalami gangguan eksim, maka juga kalian akan mengalami gangguan eksim yang sama. Bisa karena stres, jadi kalau kalian mengalami stres yang cukup berat, maka akan muncul ya gangguan eksim pada kulit ini. Juga stres karena emosi juga bisa mengakibatkan eksim. Bisa juga karena alergi, jadi kontak dengan senyawa-senyawa yang menyebabkan alergi. Bisa kosmetik, ya, pewarna, ya, parfum. Ya, jadi kalau tubuh terkena zat-zat itu terjadi eksim, ya baiknya ya tidak usah pakai kosmetik atau parfum atau zat-zat lain yang sekiranya menyebabkan alergi pada kulit. Kadas, kurap, ya itu adalah bercak kemerahan yang ada pada kulit, bisa berbentuk bundar, bisa ada jernih di tengahnya itu ya. Nah, ini infeksi dari jamur ya, maka mengakibatkan gatal gitu ya. Kudis ya, ini adalah infeksi dari tungau atau kutu air, menyebabkan gatal juga ya. Lalu ada arthritis foot atau kaki atlet, itu karena ada infeksi jamur di sela-sela jari kaki ya, mengakibatkan kaki di sela-sela jari kaki itu ada berwarna putih gitu ya, berwarna putih, gatal-gatal gitu ya. Nah, ini jerawat yang sering dialami kalian ya, remaja-remaja ini ya. Ini jerawat itu adalah peradangan pada kulit ya, jadi kulit mengalami peradangan karena pori-pori tersumbat ya, pori-pori tersumbat. Kadang juga menimbulkan kantong nanah ya, maka berwarna kuning gitu ya. Ini jerawat terjadi itu akibat dari infeksi bakteri yang masuk di pori-pori kulit ya, maka menyebabkan pori tersumbat. Lalu ada perubahan hormonal, jadi ini sebenarnya sebagai satu bagian yang wajar, karena semakin kita dewasa hormon kita semakin berubah, maka akan muncul jerawat ya. Bisa juga karena kotoran, jadi kalau kulit kita tidak dijaga kebersihannya, terkena debu di bagian wajah, atau mungkin kita berada di daerah yang kotor di bagian wajah ya, jerawat itu kebanyakan di bagian wajah. Kenapa? Karena kalau di bagian tubuh itu kan tertutup dengan baju ya, tertutup dengan penutup gitu ya, maka debu, kotoran, infeksi bakteri jarang sekali. Tetapi di bagian wajah itu kan tidak terlindung ya, maka sangat mudah kotoran itu menempel pada pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat.
Lalu ada kalvus, ada satu gangguan dinamakan kalvus, yaitu penyakit kalau kita biasa menyebutnya sebagai mata ikan, ya. Ini disebabkan oleh virus atau bakteri yang masuk ke kulit, dan bisa juga karena gesekan secara terus-menerus sehingga bahasa kapalan ya bisa dikatakan bahasa lainnya adalah kapalan itu ya, mata ikan, menyebabkan mata ikan. Lalu ada vitiligo. Vitiligo ini gangguan pigmentasi pada kulit, ya. Sehingga kulit ini, kalau tadi kita melihat struktur kulit, ada bagian namanya melanin. Melanin ini berfungsi untuk menentukan warna kulit kita. Nah, ini adalah pigmen warna pada kulit. Nah, vitiligo ini adalah gangguan yang mengakibatkan melanin itu kehilangan, hilang gitu ya. Jadi karena melanin hilang, maka warna kulit kita itu akan terganggu, ya. Kulit kehilangan melanin, jadi pigmen warna pada kulit itu hilang, maka muncul bercak-bercak putih yang bisa semakin melebar pada kulit. Nah, oke. Nah, itu beberapa gangguan pada kulit. Nah, kita menginjak yang terakhir pada sistem ekspresi, ya, berkaitan dengan teknologi pada sistem ekspresi yang memiliki fungsi. Tentu saja teknologi ini untuk mengantisipasi, mengatasi, menangani beberapa gangguan pada sistem ekskresi. Teknologi pertama adalah hemodialisis. Hemodialisis ini adalah cuci darah, ya. Kita memahami bersama sebagai cuci darah. Dari kata hemo itu darah, dialisis itu adalah pemisahan zat-zat terlarut. Jadi hemodialisis ini adalah proses cuci darah, pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme, ya, melalui proses penyaringan di luar tubuh, ya. Kenapa dilakukan di luar tubuh? Karena ini sebenarnya fungsi dari ginjal, gitu ya. Pembersihan darah dari sisa metabolisme itu sebenarnya fungsi dari ginjal. Karena ginjal tidak berfungsi, gagal ginjal, maka proses itu harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, zat-zat metabolisme ini akan menumpuk dan membuat toksik pada tubuh kita. Nah, itu dilakukan oleh suatu alat, ya, yang terjadi di luar tubuh, ya, namanya alat mesin dialiser, ya, mesin dialiser. Nah, ini ya pembersihan darah zat metabolisme, proses penyaringan yang terjadi dari luar tubuh menggunakan mesin dialiser. Ini dilakukan oleh para penderita gagal ginjal, ya. Ini misal dialiser, di mana pada mesin itu terdapat membran selektif permeabel dan juga cairan dialisat, ya. Dialisat ini berisi komponen seperti larutan garam dan glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pada mesin ini juga terdapat alat pencatat, pengontrol aliran darah, suhu dan tekanan. Nah, pada saat terjadi proses hemodialisis, sebelumnya akan diberi obat anti pembekuan darah atau heparin. Fungsinya apa? Supaya pasien ini tidak akan mengalami pembekuan darah selama proses pencucian darah. Tentu saja bahaya jika pada saat, karena ini kan darah kan keluar ya dari tubuh, maka akan mengaktifkan enzim yang akan membuat darah itu membeku, ya, pada proses pembekuan darah. Nah, kalau itu terjadi, maka otomatis akan membuat darah ini berhenti mengalir, ya. Maka ini penting sekali obat anti pembekuan darah diberikan pada pasien yang akan melakukan cuci darah. Untuk hemodialisis, kalau kalian ingin melihat prosesnya seperti apa, sudah ada video dari hemodialisis yang ada di drive saya. Nanti silakan kalian bisa melihat sendiri, ya, bagaimana proses hemodialisis itu terjadi. Lalu yang kedua, teknologi kedua adalah transplantasi ginjal. Tentu saja ini penting sekali berkaitan dengan ginjal yang tidak bisa berfungsi, maka harus diganti. Jadi ada dua cara, bisa dengan proses hemodialisis, yang ini proses yang sebenarnya tidak nyaman karena harus dilakukan di satu tempat, alatnya ada di luar tubuh, lalu waktunya bisa sampai 5 jam, ya, pada saat
proses cuci darah itu. Nah, cara kedua yang lebih nyaman itu adalah dengan melakukan transplantasi ginjal. Kenapa lebih nyaman? Karena otomatis ginjal kita diganti dengan ginjal yang baru, sehingga tidak perlu lagi melakukan proses cuci darah, ya. Jadi transplantasi adalah penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang bisa berasal dari orang hidup atau orang yang sudah meninggal yang diambil ginjalnya. Ini menjadi pilihan terakhir ya, yang menderita gagal ginjal. Lalu ada ESWL itu apa? XLWL itu adalah extracorporeal shock wave lithotripsy. Maksudnya apa ini? Ini adalah penghancuran batu saluran kemih ya, atau batu ginjal ya, dengan menggunakan shock wave. Shock wave itu adalah gelombang kejut ya. Nah, shock wave itu adalah gelombang kejut. ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy ini menggunakan gelombang ultrasonik yang akan menghasilkan gelombang kejut tadi, yang nanti akan membuat batu ginjal yang awalnya besar akan terpecah menjadi lebih kecil dan nanti akan keluar dengan sendirinya bersama dengan urin. Nah, kemudian ini adalah teknologi skin grafting. Ini adalah teknologi untuk mengatasi gangguan pada kulit. Ini banyak dipakai pada orang-orang yang terkena luka bakar parah gitu ya. Ini skin grafting itu adalah cangkok kulit di mana kalau kita terkena luka bakar yang parah, kulit kita itu tidak akan pulih ya, tidak akan pulih, karena kalau kulit kita terbakar itu akan merusak jaringan hingga jaringan paling dalam, yaitu endodermis. Nah, itu akan mengganggu proses terbentuknya kulit. Kalau kita melihat struktur kulit yang sering berganti adalah epidermis ya. Kalau kulit kita sampai endodermis itu terluka atau rusak, maka tentu saja kulit kita juga tidak akan kembali seperti semula. Nah, supaya bisa kembali seperti semula, maka dilakukan cangkok kulit. Nah, jadi memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit. Biasanya yang diambil itu adalah kulit dari paha, pantat, punggung atau perut, yang di situ banyak kelebihan kulit ya. Apalagi kalau orang-orang yang ada lemak banyak di situ, nah itu akan banyak kelebihan kulit yang itu akan diambil lalu akan dicangkokkan ke bagian kulit yang rusak karena luka bakar yang parah. Nah, ini bisa kulit sendiri-sendiri atau kulit orang lain, terjadi untuk penanganan luka bakar yang parah. Oke, itu teknologi dari kulit. Nah, kita sudah selesai berkaitan dengan sistem ekspresi. Semoga cukup membantu kalian dalam belajar tentang sistem ekspresi. Kita sudah menyelesaikan satu bagian sistem. Nah, kita akan melanjutkan sistem dari tubuh yang lain di pertemuan berikutnya. Oke, tetap semangat belajar, tetap bahagia. Tuhan senantiasa memberkati kalian semua. Sampai jumpa.